Bagaimana? Iya, oposisi itu adalah sebuah keniscayaan dalam sistem berdemokrasi. Karena bagaimanapun juga, without opposition, power tends to corrupt. Karena tidak ada check and balances. Maka kemudian yang bisa dilakukan adalah membangun secara sistemik. Bagaimana kemudian oposisi itu tidak diberangus. Oposisi itu bukan berarti begini, bahwa kemudian nanti kalau misal dia tidak berada di pemerintahan, maka pemerintah seharusnya itu juga menjamin hadirnya oposisi itu. Jangan kemudian ini bukan soal transaksi logistik politik ya, tetapi juga bagaimana stabilitas internal partainya dijaga. Jangan sampai kemudian nanti tiba-tiba ada operasi gabungan dari eksternal dan internal untuk menggoyah kepemimpinan di dalam, kemudian melakukan take over kekuasaan di dalam partai. Itu kan sesuatu yang bagi partai-partai tertentu itu juga sangat mengerikan, karena itu kemudian seolah kemudian mereka dipaksa sedemikian rupa untuk bernegosiasi, untuk berkompromi kepentingan. Nah, oleh karena itu siapapun yang menang nanti untuk kesehatan demokrasi ke depan, maka betul-betul harus menjamin supaya oposisi bukan kemudian seolah dibuang begitu saja. Hanya demi atas nama stabilitas, atas nama bagaimana kemudian menjaga tren dari konteks approval rate pemerintahan, bukan itu. Tetapi betul-betul ada kesadaran, dan juga kesadaran itu kemudian termanifestasikan dalam political will di dalam konteks kehidupan berdemokrasi. Kalau misal ada oposisi, jangan kemudian diberangus. Dan yang terpenting, di fase akhir ada satu quote yang saya pikir cukup menarik. Dikatakan begini, a functioning and robust democracy requires a healthy, educated, and participatory fellowship and an educated, morally grounded leadership. Morally grounded leadership itu adalah sebuah entitas yang mungkin bagi to some extent itu agak absurd ya. Tetapi fakta bahwa kepemimpinan yang memegang teguh nilai etika moral dalam konteks bernegara, itu adalah sebuah kekuatan besar untuk menjamin hadirnya demokrasi. Baik. Prof. Muhammad, ada tambahan mengenai oposisi ini? Ya, saya kira sangat niscaya oposisi itu menjadi sesuatu yang bisa memperkuat demokrasi. Ya, saya juga melihat kecenderungan ini kalau koalisi terlalu gemuk itu cenderung oposisinya melemah. Jadi biarkan saja merata kekuatan politik ini, jadi jangan terlalu alergi dengan oposisi itu. Saya sependapat, oposisi sekali lagi adalah pengontrol. Kita ini kan manusia biasa, kekuasaan ini kalau tidak dikontrol dia cenderung berlaku seenaknya begitu. Jadi perlu ada yang saling mengingatkannya. Kalau bahasa agamanya tadi, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nah, oposisi itu bisa menggunakan jargon itu, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Baik. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara dari Visi Negarawan ini. Mungkin saya ingin minta pendapat dari masing-masing narasumber bagaimana pendapatnya ya mengenai nurani demokrasi ini agar tidak terbunuh sendiri. Prof. Asep. Nah, sekarang kita tentu harus membangun suatu kesadaran etik dan moral yang tinggi di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya kita adalah menjadi penerima warisan daripada founding fathers, dan etika dan moral demokrasi inilah yang harus dibangun. Sehingga ada budaya malu, tanggung jawab, yang mana nilai-nilai Pancasila itu betul-betul hadir mewujud di kita. Kita rasakan begitu ya, tidak hanya dipajang di dinding begitu ya. Hanya menjadi nyanyian Indonesia Raya saja, tapi harus menjadi Prof. Muhammad. bagian. Manusia ini terdiri dari badan dan roh. Nurani itu adalah rohnya. Kalau rohnya sehat, badannya sehat. Kira-kira demikian. Baik, Mas Umam. Ya, demokrasi menghadirkan atau mengharuskan hadirnya kekuatan yang sama, egaliter dalam konteks sebagai ruling power, termasuk juga oposisi, dan itu harus dijaga dengan baik. Kekuatan oposisi yang sehat akan menghadirkan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu ke depan siapapun yang menang harus betul-betul berkomitmen terhadap hadirnya kekuatan penyeimbang, karena bagaimanapun juga check and balances itulah yang kemudian menjadi penopang bagi hadirnya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di Indonesia ke depan. Baik, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Asep Saifuddin Djahar PhD, Guru Besar Sosiologi Politik Profesor Dr. Muhammad, Direktur Institut Kebijakan Publik Paramadina Ahmad Khairul Umam PhD. Terima kasih sudah berbagi visi dan misi mengenai negara kita di Visi Negarawan.
Dan pemirsa, demokrasi adalah jantung yang memompa kehidupan di Republik Indonesia. Sayang, baru 10 tahun setelah merdeka, bangsa Indonesia baru dapat menggelar pemilu yang pertama. Sejarah mencatat ekonomi bangsa saat itu tengah morat-marit. Namun semua orang bersukaria karena pemilu menjadi puncak ekspresi kemerdekaan politik setiap warga negara. Sepanjang tahun Orde Baru berkuasa, pemilu 1955 menjadi romantika, sebuah memori kolektif bangsa tentang pesta demokrasi yang bebas merdeka. Seperempat abad salam aksi mahasiswa membebaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman rezim penguasa. Pemilu yang luber dan jurdil di era reformasi semestinya bukan hanya fantasi. Demokrasi semestinya menghasilkan masyarakat sipil yang dikdaya, yang memiliki akses untuk mendikte langkah penguasa. Jangan sampai bangsa ini hidup dalam ilusi demokrasi, terbuai rayuan politisasi, abai terhadap kebijakan yang merugikan anak negeri. Saya Maria Lizia Hasni, terima kasih sudah menyaksikan Visi Negarawan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.